Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Puji Tuhan, saya percaya selalu luar biasa dalam Tuhan, karena Tuhan kita ajaib bagi setiap kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih lagi menyembah Tuhan, sama-sama kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih buat kebaikan-Mu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih buat pagi yang indah. Terima kasih Tuhan buat cuaca yang cerah, buat hari yang indah Tuhan sudah berikan buat kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus lebih lagi Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih buat anugerah kebaikan-Mu. Terima kasih buat kesehatan, buat perlindungan Tuhan sepanjang minggu ini. Sampai saat ini kami akan lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami. Roh Kudus menjaga dan memberkati setiap kami, sehingga kami pulang dari sini kami bawa sukacita yang besar dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
yang Engkau satu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembah. Saudara kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas. Engkau sungguh baik buat kami Tuhan. Segala kebaikanmu, segenap hati, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur dapatkan kami balas kebaikanmu Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Mari Bapak Ibu dengan kita katakan selamanya, selamanya Tuhan, selamanya. Oh, 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 selamanya. Oh, terima kasih yang terbaik buat Engkau Tuhan. Selamanya. Oh, oh, selamanya. Yes. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Selamanya terima kasih yang terbaik buat Allah yang dahsyat. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Saat ini kami siap lebih lagi Tuhan, karena kami percaya Engkau hadir di setiap puji-pujian umat-Nya Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap nyatakan amin. Haleluya. Kasih sorak-sorai buat Tuhan kita. Bapak Ibu boleh kita berfellowship, lihat kiri kanan depan belakangnya. Kasih senyum yang terbaik dong. Katakan kamu luar biasa hari ini loh. Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Mari bersama kita pujikan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu baru. Hari berganti hari.
untuk mengalahkan setiap musuh. Amin Bapak Ibu. Serukan sama-sama, haleluya. Firman itu menjadi kekuatan buat setiap kita, jadi rema dalam hidup kita. Berbicaralah buat setiap kami pada hari ini Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hatimu buat setiap kami Tuhan. Bila ku buka mataku, ku lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku
Kulihat hidup dan karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan aku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Bersama bila ku buka matamu dan kulihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidup dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Kami dekat lagi Tuhan, apa yang ada di hatimu buat setiap hati Tuhan. Pujilah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap hari kami Tuhan, Engkau yang tahu sampai kedalaman hati kami Yesus. Ini kami anak-anakmu Tuhan, dengan segala kemampuan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Biar saya undang teman-teman sekali lagi kita bangkit berdiri, kita melanjutkan doa di zaman yang baru. Tuhan, ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihimu. Ku ada untuk bersama sekali lagi dengan sungguh nyatakan dua Tuhan. Ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Mari kita angkat tangan kita, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh,
mencari penyembahmu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini keberadaan setiap kami Tuhan. Kami mau jadi penyembah yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Bukan cuma sekedar lagu yang keluar dari mulut kami saja, tapi lewat hidup kami yang mempraktekkan firman Tuhan tiap-tiap hari. Nama Tuhan dipermuliakan. Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan, kami perlukan perkataan-Mu, kami perlukan firman-Mu. Biar pulang dari tempat ini hidup kami berkemenangan. Itu sebabnya kami tidak mau relakan waktu ini berlalu begitu saja Tuhan. Biarlah Kau berfirman buat setiap kami, pribadi lepas pribadi. Kami rindukan perkataan yang mengubah, perkataan yang membaharui kami, perkataan yang menyembuhkan kami, perkataan yang membangkitkan setiap kami Tuhan. Kami rindukan itu. Itu sebabnya datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di hidup kami seperti di surga. Kami siap Tuhan, di dalam dan demi nama Yesus. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Apa kabar? Semuanya luar biasa, amin. Boleh kasih tepuk tangan buat worship leader, singer, para pemusik, dan semua orang yang sudah melayani Tuhan hari ini. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Kembali saya bisa menyampaikan isi hatinya Tuhan hari ini. Baik, Bapak Ibu Saudara, langsung saja boleh dibuka PowerPoint saya. Tema saya hari ini adalah secret weapon atau senjata rahasia. Kalau yang namanya jagoan, ada yang namanya jagoan di sini? Menangnya belakangan atau duluan? Kalau saudara nonton film, jagoan menang duluan gak seru ya. Jagoan tuh menangnya belakangan, ya kan? Bahkan di hari-hari terakhir mendekati titik nadir, wah, dia keluarkan satu senjata pamungkas. Kalau seorang ahli kungfu biasanya buat muridnya dia gak kasih semuanya. Ada satu jurus yang namanya jurus pamungkas yang akan diberikan. Kalau nih sewaktu-waktu nih murid kurang ajar, gurunya tetap bisa menang, ya kan? Yang udah nonton Mission Impossible boleh angkat tangan? Oh di sini, oh pemain keyboard aja ya. Nonton ya. Menangnya belakangan atau duluan? Semua upaya diupayakan dan endingnya menang juga akhirnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan iman kita, firman yang akan saya sharingkan ini lahir dari keresahan sebetulnya. Saya menemukan ada banyak banget orang Kristen yang gagal menggenapi rencana Tuhan cuman gara-gara distraction, gara-gara gangguan. Baru hari Jumat yang lalu saya mau pergi ke sebuah tempat untuk melayani bersama dengan istri saya. Sore itu gak ada apa-apa di rumah. Anak saya tinggal sendirian di rumah. Udah biasa ditinggalin dari zaman kecil. Dan semuanya aman-aman aja. Dan tiba-tiba waktu saya mau memulai ibadah di satu tempat, tiba-tiba video call istri saya bunyi dari anak saya. Papi tolong papi, papi tolong papi. Waduh, dia kasih lihat saya panik. Kenapa nih? Tahu gak saudara, dalam satu rumah saya entah lubang dari mana terbuka. Satu rumah saya isinya serangga. Serangga masuk nyerang. Saya meyakini, saya tipe hamba Tuhan yang model begini Bapak Ibu Saudara. Saya tidak membedakan perkara rohani dengan perkara duniawi. Jadi saya tipikal hamba Tuhan yang percaya kalau saya menang di area rohani, saya juga akan menang di area jasmani. Jadi bagi saya itu adalah serangan. Saya cuma bilang begini, sini handphonenya. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, semua yang negatif keluar dari rumah saya, proteksi ilahi terlindungi atas putri saya. Amin. Tahukah saudara apa yang terjadi? Selesai saya berdoa, semua serangga keluar. Bahkan anak saya sempat fotoin satu rumah itu serangga. Mulai dari kelabang, selaron, macam-macam saudara. Saya juga bingung dapat dari mana. Saya tanya sama tetangga kanan kiri, bisa kejadian kayak begitu kenapa? Tetangga kanan kiri gak ada yang ngalamin saudara, cuman rumah saya aja.
Berkali-kali saya mau pelayanan keluar kota, tiba-tiba anak saya panas, saudara. Tadinya sehat, bercanda, ngobrol, nonton Netflix bareng-bareng, dan tiba-tiba waktu saya mau pelayanan, tiba-tiba panas. Berkali-kali saya mempersiapkan perjamuan kudus di tempat pengembalaan saya. Di malam hari saya bisa ribut sama istri saya, saudara. Artinya begini, triknya iblis membuat saya dan saudara tidak menyelesaikan agenda Tuhan. Dibuat banyak gangguan, dibuat banyak hal, sampai satu hari kelak rencana Tuhan gak pernah tergenapi dalam hidup saya dan saudara. Tahukah saudara kalau ada kerinduan hatinya Tuhan yang paling besar adalah membuat saya dan saudara menjalankan agenda besar dalam hidup ini. Amin. Agenda besarnya Tuhan harus tergenapi, apapun caranya. Itu sebabnya iblis selalu ganggu, distraction. Dan banyak hal yang diserang kepada hamba-hamba Tuhan. Dan saya melihat bahwa anak-anak Tuhan pun pada akhir zaman mengalami hal yang sama. Dan saya menemukan bahwa gini, iblis akhir zaman kerjanya makin keras, saudara. Boleh diklik? Boleh diklik? Kayaknya berat banget tantangannya, sampai banyak yang udah pada nyerah gitu loh. Bisa Pak? Oke, sambil kita tunggu apakah Tuhan berfirman. Iya, tantangannya berat, saudara. Sepertinya gini, kalau ada hal yang bisa dilakukan iblis, dia pikir putar otak secara keras. Makanya saya bilang ini, iblis akhir zaman bukan ada di sudut ruangan rambut panjang pakai baju putih. Bukan. Iblis mulai menyerang paradigma. Sama-sama bilang paradigma. Iblis mulai serang cara berpikirnya kita. Oke. Juara kehidupan sejati adalah mereka yang bisa bangkit dari kekalahan, bukan mereka yang terpuruk karena kesalahan. Dapat sesuatu gak sih? Iblis akhir zaman seringkali membuat saya dan saudara tertuduh, terintimidasi. Harusnya saya dan saudara bangkit berdiri jadi anak Tuhan yang bebas dari intimidasi. Intimidasi, iblis biasanya bilang gini, lu tuh kalah, lu tuh gak bisa, lu tuh gak mampu. Lihat, orang tua lu pernah lakukan itu dan gagal. Ingat, lu lahir dari broken home. Ingat, latar belakang keluargamu gak baik-baik banget tuh. Kadang-kadang yang diserang sama iblis adalah pikiran kita. Dan kita mulai tertuduh. Dan bahayanya ketika kita mulai memikirkan perkataan iblis. Iya ya gua kalah. Iya ya gua gak bisa. Iya ya saya gagal. Memang saya ditetapkan Tuhan. Banyak yang bilang ini, takdir saya memang gak berhasil. Halo? Sering kali iblis lontarkan itu dalam pikiran saudara. Ini senjata yang paling ampuh, saudara. Dia gak halangin saudara datang ke gereja loh. Dia gak halangin saudara memuji menyembah Tuhan. Saudara boleh datang ke gereja, saudara boleh memuji menyembah Tuhan, tapi dia kirimkan asumsi dalam pikiran, dalam hidupmu, yang dia bilang ini, lu tuh gak layak. Ingat kemarin baru bikin dosa. Mulai deh tuh diputerin video waktu kita lagi bikin dosa. Masih ingat saudara terakhir kali bikin dosa? Bareng-bareng apa sendirian? Atau ngajak-ngajak? Iblis serang saudara dan saya lewat intimidasi di kepala. Itu sebabnya jangan terpuruk dengan keadaan. Keadaan di depan matamu boleh membuat engkau bilang, iya ya kayaknya gue gak bakalan berhasil. Tapi kalau Tuhan bilang berhasil, engkau pasti berhasil. Klik sekali lagi. Wah ini kejauhan Pak. Mundur lagi, mundur. Nah, jika mimpimu terlihat mulai tidak bisa dicapai, jangan ubah mimpimu, tapi ubah dong cara ngejarnya. Amin. Waktu engkau menjalani hidupmu bersama dengan Tuhan, dan Tuhan bilang ini, aku memberkati engkau, aku melindungi engkau, tapi realita di depan matanya gagal Pak. Apakah rencana Tuhan dalam hidupmu juga gagal? Saya cuma mau bilang ini, jangan ubah mimpinya Tuhan, tapi ubah cara mengejarnya. Mungkin ada banyak hal yang harus kita bereskan dalam hidup kita agar mimpinya Tuhan bisa tergenapi. Saudara tahu mimpinya Tuhan buat saya dan saudara itu apa?
rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Mimpinya nggak pernah diganti. Destiny ilahi dalam hidup saya dan saudara nggak pernah berubah. Visinya tetap besar. Betani Bulungan bukan cuma segini-gini aja. Ada amin? Visinya besar. Kalau sampai hari ini belum tergenapi, jangan ganti mimpinya dong. Tapi ubah perspektif cara mengejar mimpinya Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang harus dibenahi di tempat ini. Sampai satu hari kelak kita siap terima mimpinya Tuhan dong. Kalau hari ini kau sedang gagal, kau hari ini sedang terpuruk, jangan bilang ini kayaknya salah. Contoh, kalau saudara datang dari Bangka Belitung ke Jakarta, dari Bangka Belitung saudara pernah dengar ada satu tempat bernama Monas. And then tiba-tiba apapun yang terjadi, supir taksi saudara tiba-tiba anterin ke Blok M. Dan saudara udah mulai muter-muter Jakarta Selatan, muter semuanya. Sampai bilang sama supir taksinya, gua mau lihat Monas. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ini supir taksinya juga baru saudara. Saudara gak ketemu Monas. Pertanyaan saya, apakah betul Monas tidak ada? Enggak kan? Monas tetap ada, cuman kita nggak ketemu Monasnya ada di mana. Kalau saudara hari ini belum bisa terima mimpinya Tuhan, karya besar dalam hidupnya Tuhan belum tergenapi dalam hidup kita, bukan berarti mimpinya itu nggak ada kan? Bukan berarti Tuhan nggak mau memberkati hidup kita kan? Tapi yuk, mari ubah cara kita mengejar mimpinya Tuhan. Jangan-jangan ada yang salah dalam hidup kita. Jangan-jangan ada yang miss, yang sebetulnya Tuhan inginkan kita tidak kerjakan. Sampai akhirnya mimpi itu tidak tergenapi. Tapi sementara kita membereskan itu semua, tanpa sadar Tuhan munculkan mimpinya dalam hidup kita. Apa yang kita angan-angankan, apa yang kita doakan, apa yang kita gumulkan, perlahan-lahan mulai muncul dan kita percaya hari depan yang penuh dengan harapan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Klik sekali lagi. Menaruh pengharapan pada manusia adalah langkah awal memulai sebuah penderitaan jangka panjang. Mimpinya besar nggak? Besar. Agenda Tuhan dalam hidup saya dan saudara besar nggak? Besar. Tapi yang paling parah dalam hidup ini adalah menaruh pengharapan saudara terhadap mimpi itu kepada pundaknya manusia. Tuhan nggak suka. Hal paling buruk dalam hidup ini ketika saya dan saudara menaruh pengharapan kita di pundaknya manusia, bukan di pundaknya Tuhan. Saudara boleh bilang keluargaku orang berada. Saudara boleh bilang asetku banyak. Saudara boleh bilang networkku orang-orang hebat. Tapi saya cuma mau bilang begini saudara, itu semua bisa rapuh, hilang seketika waktu saudara menaruh pengharapan saudara kepada manusia. Makanya Alkitab bilang gini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan kejar mimpinya Tuhan pakai cara pengharapan di dalam manusia. Kejar mimpinya Tuhan pakai caranya Tuhan. Yang mau katakan amin. Waktu saya dan saudara mengejar agenda besar dalam hidup kita, yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita mengejarnya pakai cara kita. Seringkali kita mengharapkan manusia, tolong gua dong. Ntar kalau susah juga tante ini pasti tolong saya, si om ini juga pasti tolong saya. Saya cuma mau bilang gini, satu hari kelak orang-orang yang ngomong kayak begitu, dia bisa bilang gini, masa? Kayaknya saya gak pernah ngomong gitu deh. Kalau manusia dipercaya bisa mengecewakan, tapi kalau Tuhan dipercaya, dia tidak pernah mengecewakan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya belum khotbah ini saudara, ini baru pendahuluan. Itu sebabnya gini loh. Jangan sampai agenda yang besar yang Tuhan rancangkan dalam hidup saya dan saudara itu gagal di tengah jalan. Orang zaman sekarang, orang Jakarta bilang gini, ada kepala nggak ada buntutnya. Pandai memulainya, on fire memulainya, tapi ada kepala sampai leher doang, buntutnya nggak ada. Wih, dulu dia dipakai Tuhan luar biasa, sekarang namanya hilang. Wih, dulu dia dahsyat banget kalau khotbah, mana sekarang?
Jangan sampai rencana Tuhan dalam hidup saudara gagal cuman gara-gara alihan-alihan, pengalih-pengalih yang iblis kirimkan dalam otakmu. Yang iblis acak-acak dalam agenda di kepalamu. Saudara boleh duduk manis di tempat ini, tapi saya tahu pikiran saudara ada yang di tukang bakmi. Pikiran saudara ibu-ibu mungkin ada yang lagi mikirin di kompor udah dimatiin apa belum. Kita gak bisa atur pikiran kita loh sebetulnya. Makanya Alkitab bilang ini, taklukkan pikiranmu hanya di bawah kaki Kristus. Itu sebabnya gini, kita bisa duduk manis, memuji, menyembah Tuhan, kita boleh menyanyi buat Dia, kita boleh dengarkan firman Tuhan, tapi yang parah adalah gini, waktu intimidasi itu masuk dari kepala, pindah ke hati. Kita mulai dengarkan intimidasi itu, iya gue gak pantas, iya gue kayaknya gak bisa deh, lihat realita di depan mata kayaknya gak mungkin deh. Seketika itu juga saudara sebetulnya sudah gagal. Waktu dalam pikiran saudara iblis tanamkan intimidasi, engkau gagal, dan kau menerima itu, mengaminkan itu, sebetulnya kau sudah gagal. Mari saya masuk dalam firman Tuhan. Klik sekali lagi. Izinkan saya memperkenalkan satu tokoh yang namanya Raja Yosafat. Arti kata Yosafat adalah Tuhan menghakimi. Kita akan belajar dari sosok yang satu ini, bagaimana dia bisa mengatasi masalah yang berat, problema yang sangat berat dengan senjata rahasianya. Siap? Mau saudara? Kalau nggak mau saya pulang ya. Mau ya? Oke, kita belajar sama-sama. Kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan. Klik sekali lagi. 2 Tawarik 17 ayat yang ketiga sampai dengan kelima. Saya bacakan buat kita semua. Dan Tuhan menyertai Yosafat, karena dia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi apa? Kaya dan sangat terhormat. Di Jakarta ini banyak orang kaya tapi nggak terhormat, Pak. Dan sayangnya ada banyak orang terhormat tapi sayang nggak kaya. Apa yang terjadi dalam hidupnya Yosafat? Dia terhormat juga kaya. Saya berdoa jemaat GBI lagi, Betani Bulungan adalah orang-orang yang terhormat dan kaya. Amin. Kurang amin nih kayaknya nih. Gak yakin saudara? Hal paling luar biasa itu adalah terhormat dan kaya. Bukan cuma kaya doang tapi gak terhormat. Buat apa kaya tapi korupsi? Kaya dan terhormat itu akan menjadi bagian kita. Amin. Itu destiny Tuhan. Itu rancangan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Bagaimana saudara bisa jadi berkat kalau saudara sendiri kekurangan? Bagaimana saudara bisa tolong orang kalau saudara sendiri buat makan aja susah? Itu sebabnya destiny ilahi buat setiap kita adalah kaya dan terhormat. Sama seperti yang terjadi dalam kehidupannya Yosafat. Nah tapi tunggu dulu, sabar dulu Ferguson. Ada orang, ada pribadi yang gak suka sama yang beginian. Saudara pikir tetangga saudara senang kalau saudara diberkati Tuhan? Saudara pikir teman kantor saudara nyaman kalau saudara diangkat jabatannya? Hei, sadar atau tidak, sekeliling kita ada banyak orang SOS. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Benar gak sih? Baru diberkati sedikit, udah diomongin. Baru ganti mobil, udah dibilangin, digosipin tuh ngejilat gitu. Baru punya hidup enakan dikit, wah ini mah pasti ngejilat atasan nih, wah sikut kanan kiri. Lihat sekeliling kita tuh ada banyak banget orang yang gak suka kita naik. Tapi saya berdoa di gereja ini kita suka kalau jemaat Tuhan di tempat ini diberkati. Betul gak?
Iya dong. Kita ada di tempat ini dalam satu kumpulan umat beriman. Kalau ada orang lagi diberkati Tuhan, kita harus tepuk tangan dong. Puji Tuhan. Jangan kita bilang, wah deh, jangan-jangan jaga lilin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu kondisi Raja Yosafat seperti ini, ada pribadi yang gak suka. Next. Mulai masalah terjadi. Saya bacakan buat kita semua 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai dengan 4. Setelah itu Bani Moab 1, Bani Amon 2 datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan Meunim. Gak tanggung-tanggung, musuhnya 3 Pak Bu. Tahu gak sih saudara, begitu Tuhan angkat saudara ke tempat yang tinggi, di mana berkat Tuhan tersedia buat saudara, selalu ada orang yang gak suka. Saya bongkar Alkitab saya bolak-balik, saya mempertanyakan, kenapa nih, saya kepo saudara, kenapa nih Bani Moab, Bani Amon, orang Meunim gak suka sama Yosafat sampai memutuskan untuk berperang sama dia. Gak lain gak bukan, cuman gara-gara syirik, sama-sama bilang syirik. Iya. Gak ada alasan apa-apa Pak Bu, cuman gak suka aja ngelihat Yosafat diberkati, jadi orang kaya dan terhormat. Gak suka aja. Tahu gak saudara, iblis tuh gak suka kalau saudara jadi orang kaya dan terhormat. Makanya caranya macam-macam. Hari-hari terakhir ini saya lihat gini, hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa. Baru muncul, baru mulai naik, bersinar, hilang. Selingkuh lah, ke kamar sama sekretaris lah, makan duit gereja lah. Saya sampai kaget, ya ampun, prosesnya lama buat naik saudara, perjuangannya lama. Saya percaya ada banyak tetesan air mata untuk bisa sampai di titik itu. Tapi waktu di atas, sebentar banget hilang. Iblis tuh gak suka kalau saudara jadi orang yang kaya dan terhormat. Saudara jadi di titik puncak dari rencana Tuhan. Iblis tuh paling gak suka. Makanya dia gagalkan. Waktu saya baca kisah ini, saya tidak menemukan alasan apapun kenapa ini Bani Moab, Bani Amon, sama orang Meunim mau nyerang Yosafat. Gak ada alasan saudara. Cuman syirik. Bahaya ya? Makanya gak usah syirik kalau ada orang lagi diberkati. Kalau orang di gereja ini lagi diberkati, saudara gak usah syirik. Artinya gini, perkenanan Tuhan lagi ada atas mereka. Satu hari kelak perkenanan Tuhan juga ada atas hidupku. Gak usah syirik. Gak usah kepo liatin berkatnya orang. Karena gini, kalau saudara kepo liatin berkatnya orang, syirik berkatnya orang, saudara sulit lihat berkatnya Tuhan dalam hidup kita loh. Kita terlalu sibuk ini, jangan liatin berkatnya orang terus. Padahal tahukah saudara, Tuhan memberkati kita bagian kecil demi bagian kecil yang kadang-kadang kita lupa. Loh, kita bisa duduk makan sama anak istri kita sarapan pagi, itu berkat bukan sih? Kita bisa doain anak kita waktu anak kita tidur, bukan itu berkat? Ada banyak banget loh orang tua gak bisa sarapan pagi sama anaknya. Tahukah saudara, saya punya teman mau sarapan pagi sama anaknya mesti WhatsApp sama anaknya, Dek, Papi besok mau sarapan sama Dede, bisa nggak? Ya ampun, Dedenya santai, nggak bisa, mau nonton Coldplay, sedap. Ya, saya tuh seneng banget kalau ngeliat keluarga Kristen duduk makan bakmi bareng-bareng, perebutan sambal, karena di situ ada berkatnya Tuhan, tahu nggak sih? Saudara jangan berpikir berkatnya Tuhan kalau lagi kebaktian doang. Loh, waktu saudara ngumpul sama keluarga, dengerin isi hati anak kita, anak-anak dengar nasihat dari orang tua, itu blessing. Jangan berpikir gini, berkat itu harus uang. Ada amin? Iya dong. Udahlah, saudara pasti lebih dewasa. Maksudnya jangan melihat berkat cuma sekedar ini 2 miliar, 3 miliar. No. Saudara bisa sehat, hari ini bisa melakukan semua aktivitas, itu berkat. Saudara masih kerja, masih dapat gaji tiap bulan, meskipun pas-pasan.
Kayak mikrolet lewat, set, hilang lagi. Set, hilang lagi. Nggak apa-apa, itu berkat. Jangan ukur berkat Tuhan itu harus selalu yang besar-besar, harus selalu yang luar biasa. Dan hati-hati, ada pribadi yang gak suka saudara ngalamin itu semua. Namanya iblis. Saya suka banget ayat 2. Pelan-pelan ya kita bahas ya. 3 musuh besar datang nyerang Yosafat, tapi tiba-tiba itulah yang namanya penyertaan Tuhan. Ayat 2 bilang gini, datanglah orang memberitahukan Yosafat. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Bukankah ini penyertaan Tuhan? Tantangannya besar, musuhnya besar. Bayangin saudara, 3 bangsa. Kalau Alkitab Perjanjian Lama tulis Bani, artinya kumpulan bangsa, gede, banyak, nyerang. Tapi kok tiba-tiba ada orang yang membocorkan. Ini pasti orang dalam. Saya cuma mau bilang begini, dalam setiap tantangan yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, selalu ada penyertaan Tuhan. Tiba-tiba ada yang intuisi aja, besok gak usah dagang deh. Tiba-tiba ada yang intuisi aja, besok gak usah ke kantor dulu deh. Bisa bilang ini, belok kanan. Biasanya kita tiap pagi belok kiri, belok kanan. Ya ampun Bapak Ibu Saudara, saya ini orang yang seringkali ngalamin hal-hal tidak terduga. Berkali-kali saya mau pelayanan, rute saya tinggal di Cengkareng Bapak Ibu Saudara. Rute saya tuh jalannya umum, tiap hari lewat situ. Tapi berkali-kali Roh Kudus bilang ini, kiri, kanan Tuhan, kiri. Baru ke kiri, jeger, kecelakaan. Kayak itu Tuhan udah kasih tahu. Dan itu berkali-kali saya ngalamin. Waktu demo 212, saya ada di Masjid Istiqlal, saudara. Lagi ngajar sekolah minggu. Serius, saya pelayanan di jalanan. Waktu 212, saya ada di Masjid Istiqlal. Istri saya sampai telepon, kamu di mana? Gak pelayanan kan? Enggak. Lagi pelayanan nih. Di mana? Istiqlal. Ya ampun. Tahu nggak saudara? Ada orang tidak dikenal pakai sorban, anterin saya ke motor saya, Pak silakan pulang. Berkali-kali parang di leher saya waktu saya pelayanan di jalanan, saudara. Dan saya cuma bilang ini, saya mau pegang parang. Kalau abang nggak boleh bikin saya masuk ke dalam, ya udah anterin saya pulang. Oh iya, itu parang diturunin, saya diantarin ke motor saya. Itu kalau bukan Tuhan siapa? Lihat apa yang terjadi sama Yosafat. Ancamannya besar, ketakutannya besar, musuhnya besar. Tapi di balik itu penyertaan Tuhan juga besar. Makanya kita jadi orang Kristen gak bisa bilang ini, berkati aku Tuhan, tapi kita tolak prosesnya. Tuhan bilang ini, aku kasih masalah besar, aku izinkan masalah besar agar mujizatnya juga besar. Bagaimana saudara bisa ngomong Tuhan baik kalau saudara gak pernah ngalamin kebaikannya? Bagaimana saudara bisa bilang ini, Tuhanku penyembuh, kalau saudara gak pernah sakit? Saudara harus ngalamin sakit dulu. Deg-degan sih, takut sih, cemas sih, gemetar sih. Tapi di sisi-sisi itu, di area-area itu, di momen-momen itu, Tuhan gak pernah tinggalin kita. Siapa sih ini orang? Datanglah orang memberitahukan Yosafat. Gak ditulis lagi ini siapa nih orang. Dan yang dia kasih tahu tempatnya presisi. Musuhnya ada di Laut Asin, tuanku, dari Edom menyerang. Sekarang mereka ada di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Perhatikan gak sih? Itu detail banget. Google Map, Waze-nya putus sama yang beginian. Ini orang dalam, ini intelijen. Ini tingkatannya bukan cuma sekedar prajurit biasa. Ini memang dikirimkan Tuhan untuk tolong Yosafat. Nangkap sesuatu gak sih di sini, saudara? Jangan tolak masalah. Jangan tolak hambatan. Tapi buka mata kita lebih lebar,
lebih luas. Karena kita akan melihat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa. Yang mau katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Lanjut, next. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai dengan 4. Yosafat menjadi takut, wajarlah, 3 bangsa. Lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Lihat, takut mah boleh, khawatir, cemas, wajar. Namanya manusia ngadepin masalah, wajar. Tapi jangan berhenti sampai situ dong. Jangan berhenti sampai ditakut. Habis takut, ambil keputusan dong untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya apa? Ini dia. Makna berpuasa di sini artinya begini. Saya nggak buat apa-apa, saya izinkan Tuhan lakukan apa-apa. Makna berpuasa di sini bicara gini. Aku nggak sanggup ngadepin ini semua. Aku izinkan kedaulatan Tuhan terjadi dalam hidupku. Bukan lagi kehendakku, tapi kehendak Tuhan. Berapa banyak kita menghadapi masalah, kita berpikir gini, gue bisa. Dulu aja gue bisa ngelewatin, masa sekarang yang begini doang, masa gue gak bisa lewatin. Waktu Yosafat memutuskan dan menyerukan kepada seluruh rakyat untuk berpuasa, artinya begini, stop semua pengalaman, stop semua kepintaran, berhenti. Lakukan jalan keluar, stop. Biarkan Tuhan yang berdaulat atas masalah ini. Pernahkah kau berdoa seperti itu? Atau kau seringkali berdoa cuma ini, singkirkan rintangan Tuhan, halaukan masalah Tuhan. Tuhan bilang ini, aku hendak mengajarkan sesuatu buat engkau. Waktu engkau berpuasa, sebetulnya kau ambil bagianmu sebagai anaknya Tuhan dan mengizinkan keperkasaan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lihat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, badai boleh terjadi, masalah boleh terjadi, putuskan untuk mencari Tuhan. Jangan berhenti sampai cuma diem aja. Takut sih boleh, cemas sih boleh, khawatir boleh, tapi jangan berhenti sampai situ dong. Putuskan cari Tuhan. Putuskan minta kedaulatan Tuhan terjadi atas masalah ini. Saya nggak tahu nih, wajahnya banyak yang lagi punya masalah, saya rasakan. Saya nggak tahu, waktu saya bicara ini, saya rasakan ada beberapa yang bapak ibu saudara yang lagi ngadepin masalah berat banget. Tapi saya cuma mau bilang ini, jalan keluarnya ada di kedaulatan Tuhan. Saudara mau buat kanan, buat kiri, kalau Tuhan bilang gini, aku lagi ngajarin sesuatu, kalau pelajarannya belum selesai, masalahnya nggak bakalan beres, percaya sama saya. Dan bahayanya waktu saudara melarikan diri dari masalah yang sedang dihadapi hari ini nih, saudara melarikan diri, angkat tangan, cuci tangan, di depan saudara akan menemukan masalah yang sama. Karena masalah yang sedang saudara hadapi, Tuhan pengen saudara naik level. Satu level tertentu di mana Tuhan izinkan saudara ada di sana. Jangan lari dari masalah. Hadapi. Bersama dengan Tuhan pasti bisa. Amin. Saya berdoa buat saudara yang lagi ngadepin masalah yang berat. Saya nggak tahu masalahnya apa. Tapi yuk minta kedaulatannya Tuhan turun. Kalau perlu saudara puasa. Puasa artinya begini. Aku serahkan semuanya sama Tuhan. Aku nggak mau pakai caraku lagi. Aku berhenti dengan semua konsep yang ada di kepalaku. Aku berhenti dengan semua asumsi yang ada di kepalaku untuk menyelesaikan masalah ini. Aku stop dengan itu semua. Aku serahkan sama Tuhan. Yang mau katakan amin. Next. Di dalam menghadapi masalah yang besar yang ada di depan kita, seringkali diperlukan secret weapon atau senjata rahasia yang bersumber dari Tuhan sendiri. Nah, kita masuk ya. Ternyata Yosafat itu punya senjata rahasia, punya secret weapon untuk menyelesaikan. Kalau saudara baca kisah ini lebih keren dari Mission Impossible, percaya sama saya. Mission Impossible ngalahin musuhnya mesti face to face, mesti fight. Ntar saudara lihat di kisah, ini keren banget. Waktu saya merenungkan, iya ya, kalau Tuhan yang bikin skenario tuh ya Mel Gibson mah putus. Kalau Tuhan yang bikin cerita itu, ya ampun, saya sampai
terkagum-kagum. Saya bahkan ini 2 kali hari ini saudara, tadi pagi di GKRI dan ini di Betani di tempat ini. Waktu saya renungkan balik, iya ya, caranya Tuhan tuh ajaib, sangat ajaib. Dan saya percaya satu hal begini, Tuhan kita gak bisa dibatasin. Gak bisa dibatasin. Manusia bisa batasin, tapi Tuhan gak bisa batasin. Yuk kita belajar sama-sama. Mau gak? Kita masuk sama-sama ya. Secret weapon yang pertama. Klik. 2 Tawarik 20 ayat 12. Ini doanya Yosafat. Ya Allah, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Saya suka banget kalimat ini. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Apa sih maknanya? Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Artinya begini, Yosafat mengosongkan diri dari pengalamannya. Hari itu, kerajaan Israel adalah kerajaan yang ditakuti. Sebelum kejadian ini, ada 4 bangsa serang Israel, dan Israel menang atas kepemimpinan Yosafat. Yosafat orang yang sangat ditakuti, raja yang sangat disegani. Barusan tadi kita baca, seluruh rakyat mempersembahkan uang untuk Yosafat. Makanya dia jadi orang kaya dan terhormat. Kenapa? Karena semua rakyat respect. Mirip-mirip kita respect sama Pak Jokowi hari ini. Makanya ada banyak banget pengusaha yang rela bayar pajak mahal banget. Yang penting untuk pembangunan bangsa. Yang penting untuk bangsa ini maju. Lihat, Yosafat bukan orang sembarangan. Yosafat punya kaliber yang cukup besar. Dia punya pengalaman perang yang dahsyat banget. Tapi hari itu dia bilang gini, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Wow. Sementara orang di luar sana, kalau lagi gagal bilangnya ini, kamu bisa. Motivasi-motivasi dunia bilang ini, kalau kamu lagi terpuruk, encourage diri kamu dan bilang kamu bisa. Maka kamu bisa. Lihat, berbanding terbalik cara dunia dengan caranya Tuhan. Tuhan bilang gini, kalau kamu mau di atas, kamu mesti ada di bawah. Kalau kamu mau penuh, kamu perlu kosong. Sedangkan orang dunia bilang gini, kalau kamu lagi gagal, encourage diri kamu, berhasil, maka kamu berhasil. Tapi lihat, caranya Tuhan gak begitu. Yosafat datang sama Tuhan dan bilang gini, aku gak bisa apa-apa, gak tahu apa-apa. Dengan kata lain, Tuhan gak suka orang sombong. Tuhan gak suka orang yang ngerasa pintar, orang yang ngerasa punya pengalaman, orang yang ngerasa gini, gua bisa. Tuhan tuh gak suka sama orang yang ngerasa gini, yes, aku pasti bisa kalahkan. Enggak. Karena gini, di dalam kekristenan kita meyakini it's only by His grace. Semua karena kasih karunia-Nya. Kalau kita bisa lewatin bukan karena kuat dan gagah. Kalau kita bisa lewatin semuanya bukan karena kita pintar dan cermat. Tidak. Semata-mata karena only by His grace. Itu kekristenan. Makanya saudara waktu menghadapi masalah yang berat dalam hidup ini, saudara pakai apa? Doing your feeling or doing your wisdom of God? Dari firman Tuhan. Yang mendrive hidupmu, feelingmu, kepintaranmu, nalurimu, atau sebetulnya firman Tuhan yang sedang mendrive saya dan saudara. Lihat, orang yang berkaliber, orang yang punya pengalaman saja seperti Raja Yosafat, dia bilang gini, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju. Artinya begini, di luar Tuhan, aku gak bisa buat apa-apa. Please Tuhan, tolong kami.
Waktu saudara kosong di hadapan Tuhan, waktu saudara rendah di hadapan Tuhan, itu adalah senjata rahasia. Sedangkan dunia mengajarkan gini, kalau kamu direndahkan, angkat kepalamu, hadapi orangnya, temukan orangnya. Enggak. Di dalam Tuhan, Tuhan bilang gini, no, saya gak bisa buat apa-apa. Saya bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Saya gak bisa lakukan apapun kalau Tuhan gak berserta saya. Tetapi mataku tetap tertuju kepadamu. Tuhan gak suka orang sombong. Klik sekali lagi. Manusia itu berasal dari tanah, makan dari hasil tanah, berdiri di atas tanah, akan kembali ke tanah. Tetapi kenapa gayanya kayak langit? Baru punya mobil baru aja, jalannya beda. Baru diberkati dikit aja, gayanya udah tengil banget. Dulu langganan datang ke panti asuhan, berkatin anak-anak panti. Sekarang datang ke panti, cuman panti yang lain. Dulu suka datang ke gereja, sekarang nonton YouTube aja cukup. Sama aja. Gue bisa pilih lagi pendetanya. Yang model-model bulat-bulat di depan mah gak usah gue tonton. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan paling gak suka orang sombong, orang yang ngerasa semuanya bisa. Dia pikir gini, pengalaman gue lebih hebat dari masalah ini, gue pasti bisa hadapin. Tuhan paling gak suka sama orang sombong. Bahasa Italinya figlio di vincere di Casolo, yang artinya saya gak tahu. Yang artinya gini, ngerasa paling hebat, ngerasa paling superior, ngerasa paling dominan, ngerasa paling punya pengalaman besar, ya kan? Satu kali ada satu anak lagi mancing, ikan dapat terus, musim dingin. Ada satu bapak dipikirin, ini anak hebat banget mancingnya. Baru lepasin kayu, dapat. Lepasin kayu, dapat. Pasang ulat, dapat gitu kan. Terus penasaran, bapak ini udah 2 jam, 3 jam mancing di musim dingin, nggak dapat. Padahal dia perhatiin umpannya dia lebih gede. Ini anak kecil-kecil gitu. Kok bisa dapat ya? Penasaran, disamperin saudara. Dia liatin, oh gitu caranya. Terus habis dia lemparin, udah terpasang, dia tepuk. Dek, ajarin dong gimana caranya dapat. Iya saya mau belajar. Tuh anak pun, oh ngakuannya apa? Tahu nggak saudara? Sampai muntah. Tahu nggak dalam mulutnya keluar apa? Cacing. Wah rese lu om, ngeganggu aja gue lagi seru. Tahu nggak? Biar dapat ikan, cacingnya mesti anget. Tahu? Ini kan musim dingin. Saya baru tahu. Kadang-kadang kita ngerasa hebat, udah dewasa, udah berumur, punya pengalaman. Tapi kadang-kadang sebetulnya kita lagi bodoh. Anak kecil ini pintar. Buat dapetin ikan di musim dingin, umpannya mesti hangat, makanya ditaruh di dalam mulut. Jorok sih. Gak masuk akal. Seringkali Tuhan pertontonkan itu. Kita ngerasa gini, gue udah berpengalaman. Urusan mancing tuh gak usah diajarin. Gue udah pengalaman puluhan tahun gue mancing. Kadang-kadang kita gak tahu loh, ada area-area seperti itu. Dalam hidup ini ada banyak misteri dalam hidup ini yang kita gak ngerti sebetulnya. Kita berpikir gini, gue udah berpengalaman, umur gue udah lebih banyak. Dan kita gak mau merendahkan diri untuk jadi sederhana, untuk bisa menerima pelajaran. Saya enak banget kalau ngeliat hamba Tuhan, baru dipakai Tuhan dikit udah gayanya berubah. Paling enak. Harusnya semakin orang dipakai Tuhan, orang itu menjadi sederhana. Harusnya semakin dia dipakai Tuhan, orang itu harus semakin bisa disentuh. Ya ampun zaman sekarang, nyari hamba Tuhan udah lagi ngetrend di YouTube, udah mulai pakai sekretaris. Ya gak ada salahnya juga kalau dia mampu bayar sih gak apa-apa. Udah mulai susah disentuh, oh maaf,
Bapak pendeta yang mulia lagi pelayanan, tidak bisa diganggu. Wah, makin gak bisa ketemu sama jemaatnya. Ya ampun, beda banget sama Om Naryo mah. Om Naryo mah di WhatsApp, di telepon juga, iya siap, pelayanan, datang. Saya gak pernah lihat loh Om Naryo pelayanan dengan kondisi, aduh Fred lagi capek Fred. Enggak, semangat terus. Sedangkan orang baru dipakai Tuhan dikit aja gitu, udah gak bisa ditemuin sama jemaat. Ya ampun, orang mau konseling 2 tahun lagi, ya Allah, keburu mati itu orang. Ada jemaat sakit, wah sibuk, sekretariat sibuk, wah pelayanan kita bangsa-bangsa. Bulungan mah apaan bulungan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, harusnya semakin orang dekat sama Tuhan, orang itu jadi sederhana, jadi lebih simpel. Teman-teman saya belajar teologi ya sampai S2, S3, saya tanyain sebetulnya lu ngapain sih sekolah? Satu hal Fed sebetulnya, menyederhanakan dari firman Tuhan hal-hal yang rumit. Oh gitu, iya. Harusnya semakin orang tinggi ilmunya, orang itu jadi makin sederhana, makin membumi. Saya kaget saudara kemarin nonton YouTube pas Pampres kita sampai panik gara-gara Jokowi habis Papua Festival, harusnya pulang dia lompatin barikade, saudara. Lihat gak YouTube-nya? Dia lompatin barikade ngasih selamat sama yang nari. Itu di luar protokoler. Pas Pampresnya panik saudara, takut kenapa-napa. Tapi itulah orang yang sederhana. Dia tahu dia punya jabatan, dia tahu dia presiden, tapi dia lompatin barikade cuma buat bertemu dengan para penari dan ngucapin selamat ya, selamat ya, selamat ya. Sih, Pak Jokowi udah kasih contoh yang bagus banget buat kita. Sedangkan kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan nih, pendeta-pendeta nih, saya cuma kadang-kadang gregetan. Ya lalu baru nge-trend di YouTube, baru punya follower 1000, 2000, udah gayanya tengil banget. Nggak mau pakai ekonomi, maunya bisnis kelas. Kalau khotbah masih ada Pocari Sweat, saya buka deh tuh. Ada pendeta yang naik ke mimbar masih ada handuk hangat. Lu mau check in di hotel apa mau khotbah? Ada pendeta yang datang ke satu tempat minta minumannya tertentu, saudara. Saya dikasih air aqua aja udah puji Tuhan. Ada yang minta-minta macam-macam. Saya sampai, lu hamba Tuhan atau apa sih? Ayolah kita koreksi diri kita sendiri. Jangan sampai gini loh, karya Tuhan gak tergenapin cuma gara-gara egonya kita. Jangan sampai rencana Tuhan gak jadi dalam hidup kita cuma gara-gara kita ngerasa bisa, ngerasa mampu. Masalah 3 bangsa ini gampang. Saudara tahu gak sih kejadian ini bukan yang pertama dihadapi Yosafat. Tapi lihat sikap hatinya. Ada yang lebih besar sebetulnya. Kalau saudara baca firman Tuhan ada yang lebih besar. Tapi dia punya sikap hati gini, aku gak tahu harus buat apa. Lihat itu saudara. Ini sikap hati yang harus ditiru. Kita harus belajar dari yang model-model begini. Jangan cuma sekedar belajar yang, oh ya hebatnya, lu jadi kepala dan bukan jadi ekor. Dahsyat naik terus. Enggak, kadang-kadang kita harus di bawah kok. Kadang-kadang kita harus jadi keset, ya udah jadi keset, it's okay. Asal rencana Tuhan tergenapi. So what? Udah, yang kedua. Senjata rahasia yang pertama, jadi simple, jadi sederhana. Oke. Ini yang kedua, 2 Tawarik 20 ayat 13. Sementara itu, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Perhatikan kata seluruh dan segenap. Kalau saudara lagi ngadepin masalah, saudara biasanya ngadepinnya sendirian apa bareng-bareng? Saya tipikal hamba Tuhan yang menceritakan apapun kepada anak saya. Pelayanan kah? Keuangan kah? Hubungan saya sama istri, semua terpampang bebas di depan anak saya. Sehingga kalau anak saya dengar hal-hal yang negatif, dia dengar yang pertama dari papinya dulu. Saya pelayanan bisa berdiri sampai dengan hari ini karena ada orang hebat yang mendampingi saya. Istri saya dan anak saya. Saya bisa pelayanan melakukan banyak hal cuma karena doa-doa mereka. Kami pelayanan teamwork. Tahukah saudara,
Waktu saudara ada di tempat ini, saudara diarahkan untuk bergandengan tangan satu dengan yang lain. Ini keluarga Tuhan. Bahasa aslinya dipakai kata oikos. Oikos adalah orang yang berhubungan di dalam Tuhan satu dengan yang lain, bergandengan tangan. Kita suka kalau ada keluarga kita di Betani Bulungan ini lagi diberkati. Tapi kita berduka juga, kita juga menangis kalau ada keluarga kita di Betani Bulungan ini lagi jatuh. Gereja harusnya jadi institusi di mana kita saling menguatkan. Makanya ada yang namanya pengurapan korporat. Pengurapan yang hanya turun waktu saudara beribadah kayak model begini nih. Pengurapan yang akan memampukan saudara besok pagi keluar hadapin dunia dengan kepala yang tegak. Kenapa? Karena saudara dikuatkan di tempat ini. Itu pengurapan korporat. Perhatikan ayat ini. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka. Lihat. Harusnya yang ngadepin masalah cuma prajurit. Tapi lihat, istri ikut, anak ikut. Dan saudara bisa lihat ini, kalau bersama-sama, saudara bisa lihat kemuliaan Tuhan. Tapi kalau saudara sendirian, saudara akan rapuh. Saudara kan kalau memuji Tuhan rame-rame kan seru ya, semangat kan. Coba saudara sendirian, gitarnya fals lagi. Gak enak banget nih, AC panas bener. Tapi kalau di sini kan full band, kita memuji Tuhan sama-sama dalam satu unity, dan saya percaya di dalamnya ada berkat. Maknanya apa sih? Waktu saya dan saudara bersatu unity dalam satu kesatuan, saudara bisa melihat kebesaran Tuhan kita jauh melebihi kedahsyatan musuh kita. Hal-hal model begini, saudara bisa lihat waktu saudara bersama-sama bergandengan tangan. Kalau saudara sendirian, saudara akan ciut lihat ini, iya ya musuh gua lebih besar. Di sini ada komsel. Tujuannya buat apa? Saling menguatkan. Gak mungkin Om Naryo kunjungin Bapak Ibu satu-satu. Dia udah berumur juga. Cara ketemunya gimana? Ibadah minggu. Ada para hamba-hamba Tuhan yang siap melayani saudara. Itu sebab kita maju bersama-sama untuk satu tujuan, bergandengan tangan, unity. Agar kita bisa lihat gini, Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Kalau saudara sendirian, saudara lihat, ya gua sendiri. Ya kalah dah. Ya gak bisa dah. Tapi kalau sama-sama, yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Makanya bukan cuma sekedar makan bersama. Bagi hidup bersama enggak? Kalau yang namanya makan bersama mah gampang. Ada uang pesen ayam goreng naikin ke atas makan bareng-bareng. Tapi bagi hidup bersama enggak? Ada spirit saling menguatkan enggak di tempat ini? Lihat, yang terjadi adalah gini. Seluruh rakyat, suami istri ngumpul sama-sama di hadapan Tuhan. Waktu dia ngumpul sama-sama, mereka lihat kebesaran Tuhan lebih besar dari kedahsyatan musuh. Ini secret weapon. The spirit of togetherness, spirit kebersamaan, the spirit of oikos, spirit di mana kita bergandengan tangan satu dengan yang lain sebagai anak-anaknya Tuhan, dan kita melihat ini, iya ya, Tuhan kita lebih besar. Ini yang kedua. Klik sekali lagi. Jangan ukur Tuhan kita yang tidak terbatas dengan iman kita yang terbatas. Amin. Apalagi iman keroyokan. Oh, saya berkali-kali doain orang dari gereja. Satu gereja saya ajak berdoa buat orang sakit. Besok paginya sehat tuh orang. Kenapa? Imannya keroyokan. Wah, Tuhan bilang ini, wah ini ngeri nih. Betani Bulungan kalau udah doa sama-sama, wah goncang nih Bulungan, ini ngeri nih. Itu yang pada nongkrong-nongkrong anak motor, bergetar semua knalpotnya. Kan mesinnya dinyalain. Wah, ngeri nih kalau Betani Bulungan udah mulai berunity satu dengan yang lain. Udah gak ngelihat kekurangan lagi. Wah, udah dahsyat banget. Wah, ngeri nih. Bakal terjadi revival nih di Bulungan. Itu dong.
Jangan ukur Tuhan kita yang tidak terbatas dengan iman kita yang terbatas. Kenapa iman kita bisa terbatas? Karena kau fight-nya sendirian. Kita perlu saudara seiman. Amin. Kita perlu hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Kita perlu teman-teman full timer di tempat ini. Kita perlu dikuatkan di tempat ini. Amin. Ketiga. 2 Tawarik 20 ayat 14 sampai dengan 15. Ini secret weapon yang ketiga. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Mataya, banyak banget di bapaknya. Iya, kalau ada bin berarti bapaknya itu mau mewakili nama family name ya. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu takut dan terkejut laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Lihat, waktu mereka berkumpul bersama-sama, mereka lihat kebesaran Tuhan. Tuhan lebih besar dari masalah mereka, Tuhan lebih besar dari musuh mereka. Dan tiba-tiba ada satu orang yang dihinggapi roh Tuhan, dan tiba-tiba firman Tuhan disampaikan. Bayangkan kalau Yosafat menghadapi masalah ini sendirian. Tapi Yosafat tidak menghadapi masalah ini sendirian, diajak rakyatnya semuanya bersatu, dan firman Tuhan diutarakan di sana. Maknanya apa saudara? Maknanya adalah gini, perasaan saudara bisa menipu, tapi firmannya gak pernah salah. Amin. Perasaan bisa menipu kita, kalah menang nih, aduh repot nih. Tapi firman Tuhan bilang gini, sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Itu firman. Kalau kamu ngadepin masalah, mana yang lebih dominan? Perasaan kan? Atau firman? Kalau perasaan, kamu pasti kalah. Tapi kalau firman bilang gini, kamu akan diberkati. Yes, kamu pasti diberkati. Kamu akan naik. Yes, kamu akan naik. Kalau firman bilang gini, kamu sembuh. Yes, pasti sembuh. Meskipun realitanya kita hadapin. Tapi kalau firman berkata, ya, itu pasti terjadi. Makanya saudara, yuk, saya mau ajak setiap kita renungkan firman tiap hari. Bergumul sama firman. Punya hasrat, kehausan, penasaran sama firman. Kalau perlu tanya Om Naryo, tanya hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Renungkan firman tiap-tiap hari. Itu yang bikin kita kuat kok. Nah saudara kan perlu tahu di ending ceritanya gimana nih. Ini masih tergantung nih. Ini baru ada firman Tuhan nih. Musuhnya gimana nih? Firman Tuhan enak aja. Ngomong aja firman Tuhan mah bagus. Gua kan besok tetap ditagih debt collector. Ngomong aja enak, firman Tuhan nggak bisa. Tuntas dong. Oh iya, saya tuntaskan. Yang keempat. Klik sekali lagi. 2 Tawarik 20 ayat 16 sampai dengan 17. Perhatikan kata pertama. Kata pertama dipakai kata apa? Apa saudara? Besok. Kenapa nggak sekarang? Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Jisko, tahu? Dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Halah, ini saya bilang sekali lagi, Google Map mah kalah sama firman Tuhan. Wesma kalah sama firman Tuhan. Detail loh. Kapan Tuhan? Besok. Haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Jis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dan ayat 17 ini lebih gila lagi saudara. Nggak pernah ada strategi perang di muka bumi ini model kayak begini. Ini strategi perang yang aneh. Dia bilang gini, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Lah ngapain? Dangdutan. Ngapain? Udah disuruh turun menyerang, ketemu musuhnya di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini kamu tidak usah bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu.
Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Strategi macam apa ini? Kalau ada satu contoh saudara, kalau ada satu tentara membangkang, dia nggak mau nyerang besok, dia nyerangnya sekarang, bubar rencana Tuhan. Kalau ada satu aja tentara yang disuruh diam, dia lemparin panah aja. Nggak usah panah deh, batu. Bubar rencananya. Tapi lihat, dari unity yang indah bersatu, satu komando, satu perintah, disuruh diam. Maknanya apa sih? Jangan panik. Nantikan petunjuk Tuhan. Jangan melangkah sebelum Tuhan perintahkan. Seringkali kita udah ngerasa bisa, kita udah ngelangkah dulu, pada Tuhan bilang ini besok nak, besok, jangan sekarang, besok. Berapa kita jadi anak Tuhan ngotot, pokoknya yang ini Tuhan. Oh ini udah jiwa ragaku, oh udah chemistry-nya udah terbangun Tuhan. Yang ini doa puasa, Tuhan bilang no, sabar, aku sediakan yang terbaik. Kadang-kadang kita ngotot sama bisnisnya. Ini udah dapat banget cuannya. Ini udah kelihatan cuannya di depan mata. Tuhan bilang, no, besok. Besok matamu akan melihat hal yang lebih baru yang aku sediakan buat engkau. Jangan mendahului Tuhan. Jangan melangkah kalau Tuhan gak pernah bilang melangkah. Dalam pelayanan saya, seringkali saya menghadapi banyak bahaya saudara. Itu sebabnya saya selalu tanya Tuhan, ini jalan apa enggak? Karena saya percaya sekali Tuhan bilang jalan, itu tidak bisa terhentikan saudara. Itu gak bisa di stop. Ada orang kirim jeruk, udah 2,5 tahun, jeruk sakis buat bagi-bagi di jalanan. Sampai hari ini saya kagak kenal orangnya. Pertanyaannya, emang jeruk sakis berbuat tiap minggu? Gak sedikit lo kasih ke saya lo. 200 sampai 400 butir jeruk sakis, bentuknya sama, warnanya sama, untuk saya berkatin orang di jalanan. Sampai hari ini saya gak tahu orangnya. Makanya anak-anak rohani saya bilang ini, iya ya, kalau Tuhan buka jalan, jalannya kelebaran. Gak masuk akal. Tapi kalau Tuhan suruh diem. Pernah beberapa kali saya punya pasukan berbagi, tiba-tiba nasinya udah ada, tiba-tiba Roh Kudus bilang ini, malam ini jangan bergerak. Tahu nggak saudara, ada bom di Sarina malam itu. Tahu nggak, pernah satu kali kita ke daerah Matraman, baru mau masuk, Tuhan bilang ini stop, balik. Itu kan manusia gerobak semua di depan Matraman, tinggal kita bagiin. Tuhan bilang stop, balik. Kerusuhan massa saudara. Artinya begini, saya dan saudara, Tuhan mau kita ngikutin perintah Dia. Kalau Tuhan bilang jalan, jalan. Kalau Tuhan bilang diem, diem. Makanya yang terpenting tuh nantikan petunjuk Tuhan. Nih Tuhan mau bawa kemana nih bisnisnya nih? Tuhan mau bawa kemana di rumah tangganya? Jangan suami dan istri malah makin cekcok, makin adu pendapat, makin adu argumen. Kadang-kadang kita perlu silence. Iya. Tenang. Tuhan bilang ini besok. Bayangin kalau tentaranya Yosafat serangnya hari ini, disuruhnya besok serangnya hari ini, bubar saudara. Udah maju berperang, face to face ketemu sama tentaranya musuh, perintahnya diem. Ada satu aja iseng lempar batu. Selesai. Ini dahsyat banget. Strategi ini cuma ada di kekristenan. Sedangkan orang dunia bilang ini, kalau kamu direndahkan, bangkit, sikat balik, hantam dia, cari titik terendahnya. Gitu kan, kita dijadiin gitu. Enggak loh. Tuhan bilang gini, diam. Tuhan akan menyertai kamu. Ini secret weapon.
Kesimpulannya dari firman Tuhan hari ini adalah klik sekali lagi. 4 secret weapon yang diajarkan dari kisahnya Yosafat. Yang pertama, tanggalkan semua gengsi dan kesombongan yang sepertinya kita tahu segalanya. Tuhan gak suka orang sombong. Tuhan gak suka orang sotoy, so tahu. Tuhan suka orang yang bilang gini, aku gak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Itu sebabnya berjalanlah bersama dengan aku. Melihat kebesaran Tuhan yang jauh melebihi kedahsyatan musuh kita. Waktu kita bersama-sama gandengan tangan, kita akan melihat Tuhan kita lebih besar dari kedahsyatan musuh kita. Dan percayalah, perasaan saudara bisa menipu, tapi firman Tuhan tidak pernah salah. Kalau firman Tuhan bilang ini, maju, maju jalan. Tapi kalau firman Tuhan bilang ini, stop, lakukan itu. Firman Tuhan gak pernah salah. Kalau pengembalaan Betani Bulungan ada sampai dengan hari ini, Tuhan bilang ini, maju terus, jalan terus, maka Tuhan akan menyertai. Kita gak pernah tahu waktunya sampai kapan. Dan pelayanan bukan karir dalam hidup kita juga. Kita cuma jadi hamba-hambanya Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Mungkin segmen saya dan segmen Pak Nario beda. Pak Nario mungkin ada orang-orang di daerah Bulungan, saya orang-orang kaum marginal. Setiap kali Tuhan bilang ini, jalan Fed, jalan. Tuhan bilang stop, ya stop, saya berhenti. Karena saya gak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Nantikan petunjuk Tuhan, jangan panik. Dan ingat, jangan melangkah sebelum Tuhan perintahkan. Selamat datang senjata rahasia dalam hidup kita untuk menghadapi apapun yang ada di depan. Jangan takut, berdiri tegak, Tuhan beserta kita. Mari kita bangkit berdiri bersama. Boleh diabro. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord, thank you Lord. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Nyanyikan dengan imanmu. Bersama Dia ku takkan goyah. Yes Lord. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Angkat tanganmu. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya. Saya gak tahu keadaan saudara. Tadi di tengah-tengah saya berkhotbah, saya rasakan ada beberapa di antara saudara yang lagi ngadepin masalah yang berat. Tahukah saudara, firman ini cocok buat saudara, pas buat saudara. Everything happen for a reason. Segala sesuatu terjadi karena ada rencana. Dan ini bagian dari rencana Tuhan. Kalau saudara dengar firman Tuhan ini rencana Tuhan agar keluar dari tempat ini saudara kuat.
Saudaraku, saya cuma mau bilang begini, keadaan bukan semakin baik. Maaf, keadaan bukan semakin baik, tapi kitanya yang harus semakin kuat. Kitanya yang harus semakin bergantung sama Tuhan. Engkau mengalami itu semua karena ada rencana besar, karena ada rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu. Dan Tuhan bilang ini, jangan takut anakku, jangan gelisah hatimu, istirahat di dalam pelukanku. Aku Tuhan yang membawa engkau naik seperti burung Raja Wali. Saudaraku, burung Raja Wali ada satu fase, dia harus cabutin kukunya, cabutin bulunya sendiri. Bahkan dia harus tinggal di dalam kandangnya beberapa waktu. Tujuannya agar gini, sampai satu waktu dia bisa terbang melesat lebih tinggi lagi. Kadang-kadang masalah yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan pengen dia semakin dekat sama kita. Tuhan pengen dekat sama kita. Tuhan pengen ngobrol, Tuhan pengen ngalamin kita. Bukan cuma sekedar kita pengen ngalamin Tuhan, tapi Tuhan juga pengen mengalami kita. Christ in you, Kristus ada di dalam engkau, dan Tuhan pengen intim dengan engkau. Sampai satu hari kelak keluar dari kandangmu, keluar dari tempat persembunyianmu, keluar dari sabatikalmu, engkau akan terbang tinggi mengatasi masalah yang berat, seberat apapun. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Nyanyikan referen pujian ini. Bukan terbang tinggi pada Raja Wali dan melayang tinggi. Come on. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya. Saudara sendiri katakan, bukan terbang tinggi. Ya Tuhan, angkat kami Tuhan, angkat kami Tuhan, dalam understanding yang benar di dalam Tuhan. Biar bumi bergoncang, badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya lagi. Bukan terbang tinggi dan melayang tinggi. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Sekali lagi saya undang kita tundukkan kepala, bersama kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan, biarlah secret weapon ini Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Kami berpegang teguh pada firman dan kami percaya kalau kami punya Tuhan yang besar, kalau kami punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup. Untuk itu Tuhan, biarlah kami menjadi manusia-manusia yang kuat, karena kami tahu Tuhan selalu ada di pihak kami. Tuhan selalu ada membela kami. Tuhan, saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan, juga kami percaya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha, pelayanan, bahkan dalam keluarga. Tuhan memberkati dengan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan penuh sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu.
berkat yang melimpah dari surga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, menyertai Tuhan sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha dan bahkan sampai selamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.